Shalom para pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan biar apa yang Tuhan kehendaki boleh kami lakukan, kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ini hati kami, Tuhan bentuk, Tuhan bimbing seluruh dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Para pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Nasihat hikmat. Ayat yang ke-20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahwa kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berorok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian jawaban pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, renungan hari ini saya beri tema yaitu dengarlah sebelum menyesal. Ada sebuah kisah di mana ada seorang anak yang cukup bandel. Anak tersebut selalu melawan, selalu membangkang, selalu membantah ketika diberitahu oleh kedua orang tuanya. Suatu saat ketika sang ayah sedang memperbaiki sebuah peralatan listrik di rumah, anak itu pun datang dan seperti biasa, anak tersebut mengganggu ayahnya yang sedang memperbaiki peralatan listrik. Suatu ketika anak tersebut sedang bermain-main dengan colokan listrik. Sang ayah memperingatkan untuk tidak bermain-main dengan obeng atau stop kontak tersebut. Sang ayah menyuruhnya untuk pergi dari meja kerja ayahnya karena peralatan listrik berbahaya. Bisa tersengat listrik bila tidak hati-hati. Karena anaknya adalah anak yang bandel, maka anak itu tidak memperdulikan teguran dari ayahnya. Ia terus bermain-main dengan peralatan listrik milik ayahnya. Hingga akhirnya anak tersebut tersetrum listrik sampai tersentak dari tempatnya ia berdiri. Anak itu pun menangis dengan keras. Sang ibu yang tidak tahu marah-marah pada suaminya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu biarkan anak kita bermain dengan peralatan listrikmu? Sang suami dengan lembut berkata kepada istrinya, Bu,
Gak usah khawatir, biar dia belajar. Dia dari tadi sudah ayah peringatkan, tapi ia tidak dengar. Sekarang dia sendiri mengerti mengapa ayah larang dan suruh pergi dari meja kerja ayah. Ketika sang anak sudah reda dari tangisnya, sang ayah berkata kepada anaknya, mengapa ayah melarangnya untuk stop bermain peralatan listrik milik ayahnya? Karena tersengat listrik itu sakit. Sejak kejadian tersebut, sang anak pun akhirnya kapok dan mulai nurut dengan orang tuanya. Dia merasakan sendiri akibat dari tidak menurut larangan orang tuanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini bukankah juga seringkali dialami oleh kita semua, di mana ada kalanya kita menghiraukan suatu peringatan hingga akhirnya kita sendiri mengalami hal buruk. Kita pun tersadar akan peringatan yang sudah disampaikan kepada kita sebelumnya. Hari ini kita belajar dari Amsal 1 ayat yang ke-20 sampai ke-33 tentang memperhatikan didikan sebelum menyesal kelak. Dalam bagian ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana hikmat dan didikan itu bersifat umum di ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Dalam bagian ini kita diperlihatkan bagaimana hikmat diberitakan di berbagai tempat, mulai dari tempat-tempat umum seperti jalan-jalan, lapangan-lapangan, tembok-tembok kota, pintu-pintu gerbang kota. Hikmat dan pengajaran bukanlah suatu yang khusus, bukan suatu yang eksklusif yang mana hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu. Tetapi di bagian ini kita diperlihatkan bagaimana sejatinya hikmat dan didikan menjadi sesuatu yang universal, umum, sehingga semua orang dapat menikmati dan diberitakan kepada siapa saja. Hikmat sejatinya bukanlah sesuatu yang mahal dan sulit didapat. Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita peka terhadap didikan hikmat yang datang atau tidak? Seperti halnya dengan kisah di awal tadi, kita melihat bagaimana pengajaran datang dari seorang ayah dan ibu. Hikmat dan didikan diberikan ayah dan ibu kepada anaknya. Demikian juga dengan hikmat dan didikan yang diberikan kepada kita semua, di mana hal-hal kecil yang kita alami dari orang-orang yang di sekitar kita, sejatinya kita dapat menemukan sebuah pengajaran yang penting. Hikmat bersifat umum, saudara, ada di sekitar kita, tergantung kita melihat, tergantung kita merasakan, menyadari hikmat dan didikan yang daripada Tuhan yang sedang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, kita juga belajar bagaimana tujuan hikmat ialah mengajar seseorang. Di ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Dalam ayat ini kita melihat bahwa hikmat ditunjukkan kepada orang yang tak berpengalaman, pencemooh, dan orang yang bebal. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya sangat membutuhkan hikmat, sejatinya memerlukan tuntunan sehingga mereka dapat hidup dengan benar. Namun mereka juga adalah orang-orang yang bodoh, di mana mereka tidak tahu apa-apa, namun dengan sombongnya menolak hikmat dan didikan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang pintar. Ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Demikianlah perkataan pepatah yang menyadarkan bahwa sehebat-hebatnya kita, di bagian lain masih ada yang lebih hebat lagi. Sehingga dari kenyataan ini membuat kita sadar seharusnya kita setiap hari harus belajar. Janganlah sombong. Jangan mengabaikan teguran dari orang lain, sekalipun itu dari anak kecil. Sekalipun kita mengingat bahwa hikmat bisa datang dari mana saja. Seperti halnya yang kisah di awal tadi, peringatan itu datang dari sang ayah yang bertujuan untuk mendidik anaknya dan memberi pengertian tentang bahaya dari listrik.
Bukan berarti sang ayah tidak mau diganggu pekerjaannya, atau sang ayah yang terganggu atau tidak ingin anaknya hadir saat ia sedang kerja. Sang ayah sudah tahu bahaya dari listrik, sehingga sang ayah memberikan peringatan kepada anaknya. Demikianlah juga dengan Tuhan, yang mana dalam segala hal sejatinya Tuhan sedang mengajar kita, saudara. Memberikan kita pengertian, karena Tuhan tahu dampak dari segala hal. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Tuhan tahu setiap detail dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tidak segan-segan memberitahu kita, mendidik kita. Namun, ketika Tuhan mendidik kita, menegur kita, baik dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita maupun dari firman-Nya, bagaimana respon kita terhadap didikan Tuhan? Apakah kita akan menyadari, bersyukur, dan memperhatikan didikan Tuhan, atau justru kita mengabaikannya? Dan ketika kita mengabaikannya, tentu ada hal yang akan terjadi, saudara, di mana ada akibat ketika menolak hikmat, yaitu celaka. Di poin yang ketiga, di ayat yang ke-23 sampai yang ke-31, di sana kita melihat bagaimana segala hal pasti memiliki resiko. Demikian juga dengan resiko dari sikap mengabaikan hikmat Tuhan, mengabaikan pengajaran Tuhan yang telah senantiasa mengajak kita untuk belajar. Ada sebab, ada akibat. Di ayat yang ke-23 sampai 31, kita diperlihatkan bagaimana hikmat itu mengajak orang yang bebal dan sejenisnya untuk datang kepadanya, untuk belajar lagi. Dengan senang hati, hikmat mengulurkan tangannya, menjangkau orang-orang yang membutuhkan pengajaran, namun sering diabaikan. Kita diperlihatkan bagaimana akhirnya ketika hikmat sudah mengajar, namun diabaikan, ada akibat yang harus ditanggung, di mana ada celaka, kehancuran, kegagalan, kejatuhan, hingga kemalangan akan diterima orang-orang yang telah mengabaikan didikan hikmat yang benar. Bahkan ketika semua itu diterima dan kita berusaha untuk kembali mencari hikmat Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hikmat tersebut lagi, sebab tidak ada kesempatan datang dua kali, saudara. Dalam ayat yang ke-23 sampai 31 ini, betapa mengerikannya dampak dari seseorang yang telah menolak hikmat. Betapa mengerikannya dampak dari orang yang tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Hidup yang hancur dan binasa, dan lebih mengerikannya lagi ialah hikmat dan didikan itu akan menjauh dari orang-orang yang telah menolaknya. Sekalipun seorang berusaha mencari hikmat, tapi ia tidak akan menemukannya lagi. Saudara-saudari sekalian, seperti pepatah yang mengatakan nasi telah menjadi bubur, demikian juga dengan penyesalan yang didapat dari sikap orang yang tidak mau mempedulikan hikmat yang mengajarnya. Tuhan senantiasa dengan kemurahan hatinya memberikan pengajaran kepada manusia, tetapi manusia seringkali mengabaikannya, hingga akhirnya hanya akan ada penyesalan yang dirasakan dan hikmat tidak lagi kita temui. Jadi saudara, ketika kita sedang diajar, jangan kita sia-siakan, karena akan ada masanya kita akan mencari, butuh bimbingan Tuhan. Dan yang keempat, poin yang terakhir, akibat memperhatikan hikmat, yaitu ada hidup yang aman. Di ayat yang ke-33 sana dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Bila di bagian sebelumnya kita melihat betapa mengerikannya bila kita mengabaikan hikmat dan didikan, di akhir bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan pada hari ini, kita melihat bagaimana hikmat membawa dampak yang luar biasa ketika seseorang mau mendengarkan didikan dan hikmat Tuhan.
maka kehidupan aman dari celaka. Hidup damai bukan terhindar dari segala hal yang buruk. Seperti kisah di awal yang saya katakan tadi, bila seandainya sang anak itu mendengarkan peringatan ayahnya, maka kejadian tersengat listrik tidak akan dialami oleh anak tersebut. Ia juga tidak sampai harus menangis dan kesakitan. Demikian juga dengan setiap anak Tuhan yang mau mendengarkan dan belajar akan hikmat serta didikan daripada Tuhan. Hidup tentu ada pimpinan Tuhan. Hidup tentu berjalan dalam jalannya Tuhan. Tuhan juga senantiasa akan melindungi orang-orang yang hidup di jalannya, hidup taat dan setia mengikut Dia, terhindar dari malapetaka, bahkan dari kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar radio Suara Abdi Allah, selain kisah yang saya sampaikan di awal tadi, kita juga teringat tentang perjalanan bangsa Israel, yang mana ketika para raja, para pemimpin tunduk dan takut akan firman Tuhan, di sana ada kemenangan, damai dan kesejahteraan mereka dijamin oleh Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel tidak mau taat, tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabinya, kita melihat bagaimana tangan yang kuat, tangan perkasa Allah menghancurkan, menemukan bangsa Israel yang dengan kengerian, saudara. Para pendengar yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang simple, yang sederhana sebenarnya, di mana ketika kita mau taat, mau memperhatikan segala perintah dan peringatan serta pengajarannya, dalam kasih-Nya kita mendapatkan sukacita, kita ada damai, ada pengharapan. Allah adalah kasih dan adil. Dalam kasih-Nya kita dijadikan anak-Nya, tetapi dalam keadilannya Ia menghukum setiap orang yang tidak mau taat dan memperhatikan segala peringatannya serta pengajarannya. Apa yang kita pilih? Kasih atau keadilannya yang mengerikan? Amsal hari ini memperingatkan kita tentang pentingnya taat dan memperhatikan serta melakukan segala pengajaran, hikmat, perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin dipimpin dalam rencananya yang indah. Mari saudara sekalian, kita syukuri anugerah Tuhan dalam pengajaran dan peringatannya, karena dalam pengajarannya dan peringatannya itulah tanda kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Allah tidak akan menghukum, tidak akan mencelakai umatnya, anak-anaknya yang setia, yang taat, yang kasih kepadanya. Tapi Allah pasti akan menghukum orang-orang yang tidak mau setia, yang tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Mari saudara, mana yang kita pilih antara kasih Tuhan ataupun keadilannya? Ingatlah satu hal, bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk kedua kalinya. Jadi mari kita peka, mari kita menyadari cita kasih Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk berjalan dalam jalan nama Tuhan. Amin. Kebenaran Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau selalu mengajar kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Engkau Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, bimbinglah kami sehingga kami boleh mau dengar-dengaran, taat, setia, mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, dan ini hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.